Halo teman-teman, selamat datang di Zona Pak. Bertemu lagi dengan saya Tirsa, dan di channel ini saya akan berbagi segala hal yang berkaitan dengan pendidikan agama Kristen, mulai dari konsep-konsep dasarnya sampai kepada isu-isu yang menjadi concern dari pendidikan agama Kristen itu sendiri seperti perdamaian, karakter, lingkungan hidup, pluralisme, dan masih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman suka dengan topik-topik semacam ini, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi lainnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan mengulas sebuah pertanyaan yang cukup menjadi wacana hangat beberapa waktu terakhir ini. Dan mungkin saja di antara teman-teman sekalian ada yang sedang menggumulkannya. Pertanyaan itu adalah, manakah yang lebih tepat? Menggunakan istilah pendidikan agama Kristen atau menggunakan istilah pendidikan Kristiani? Sebab nampaknya di beberapa kampus istilah pendidikan agama Kristen sepertinya kurang populer sekarang ini. Bahkan ada semacam pandangan yang berusaha untuk menggantikan istilah pendidikan agama Kristen dengan istilah pendidikan Kristiani saja dengan alasan-alasan tertentu. Nah, kalau teman-teman sendiri bagaimana? Menurut teman-teman, mana istilah yang lebih tepat? Istilah mana yang teman-teman gunakan? Baik teman-teman, sebelum kita sampai pada jawaban atas pertanyaan tersebut, maka yang ingin saya katakan pertama-tama adalah bahwa sejak dulu sebenarnya ada banyak sekali istilah yang digunakan untuk menggambarkan tugas mendidik gereja. Tolong pahami kata gereja di sini bukan hanya sebagai lembaga, tetapi juga orang-orang yang percaya ya teman-teman. Jadi sejak dulu sebenarnya sudah ada banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan tugas mendidik gereja, termasuk dalam hal membina iman komunitasnya, ataupun mewariskan apakah itu pemikiran, tradisi, ajaran, dan ritual-ritual yang selama ini mereka lakukan. Nah, Basnel misalnya, dia menggunakan istilah Christian nurture atau asuhan Kristen. Kemudian ada juga yang menggunakan istilah religious instruction. Ada juga yang menggunakan istilah pembinaan warga gereja, katekese, dan masih banyak lagi. Nah, yang perlu digarisbawahi sebenarnya adalah bahwa istilah-istilah itu tidak serta-merta dibuat begitu saja. Ada latar belakang di balik penggunaan istilah-istilah itu yang membuat akhirnya istilah itu menjadi khas. Tapi apapun latar belakangnya, semuanya sebenarnya tetap ingin menggambarkan bagaimana tugas mendidik gereja tadi. Jadi ketika teman-teman sekarang menemukan kok kampus-kampus ini nggak kompak ya, ada yang pakai istilah pendidikan agama Kristen, tapi ada juga yang pakai istilah pendidikan Kristiani, ya teman-teman nggak perlu heran karena memang sejak dulu tidak pernah ada satu istilah yang pasti untuk menggambarkan tugas gereja ini. Istilah yang digunakan itu bermacam-macam. Di Indonesia khususnya, kita mengenal memang lebih umum istilah pendidikan agama Kristen inilah yang digunakan. Dan karena dia banyak digunakan khususnya dalam dunia akademik, maka, kesalahpahaman juga seringkali terjadi. Seolah-olah bahwa ketika kita menggunakan istilah PAK, maka itu hanya identik dengan sekolah. Nah, kesalahpahaman tentang istilah PAK yang hanya di sekolah ini sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Seperti yang sudah saya kemukakan, setiap istilah tentu memiliki dasar pemikirannya masing-masing, termasuk mengapa di Indonesia kita lebih sering menggunakan istilah pendidikan agama Kristen. Dan saya akan membahas dasar pemikiran kita menggunakan istilah itu untuk teman-teman. Kita mulai dari kata pendidikan dalam istilah pendidikan agama Kristen. Secara etimologis, kata pendidikan dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan education. Nah, kata education sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu dan ducere. Artinya keluar, ducere artinya membimbing, menuntun, mengarahkan. Jadi secara harfiah kita bisa mengartikan bahwa ducere adalah suatu tindakan untuk membimbing, menuntun, mengarahkan keluar peserta didiknya. Nah, nampaknya pengertian tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Whitehead. Menurut Whitehead, pendidikan adalah bimbingan kepada individu menuju pemahaman dari seni kehidupan. Ada juga ada juga definisi yang lain yang disampaikan oleh John Dewey tentang pendidikan ini. Menurut John Dewey, pendidikan itu adalah sebuah proses mengundang kebenaran dan kemungkinan, tapi juga mendorong dan memberi waktu kepada penemuan-penemuan. Definisi yang lebih lengkap tentang pendidikan menurut saya disampaikan oleh Kremin. Menurut Kremin, pendidikan adalah suatu usaha sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk mewariskan, membangkitkan, memperoleh apakah itu pengetahuan, sikap, nilai-nilai,
maupun hasil usaha apapun dari usaha-usaha tersebut. Apapun definisinya, satu hal yang bisa saya simpulkan adalah bahwa mengapa kita menggunakan istilah pendidikan, karena ternyata istilah pendidikan ini memang lebih luas daripada istilah-istilah yang lain. Sebab di dalam pendidikan ada pengajaran, di dalam pendidikan ada bimbingan, di dalam pendidikan ada pemberian pengalaman, dan masih banyak lagi. Dan apa yang disasar dari pendidikan ini ternyata bukan hanya pengetahuan saja teman-teman, tetapi juga mencakup keterampilan, sikap, nilai-nilai, dan sebagainya. Dan bukankah semua itu yang dibutuhkan oleh gereja dalam arti yang luas tadi untuk membuat komunitasnya tetap bertahan dan bahkan bertumbuh kan? Nah, setelah kita memahami istilah mengapa kita menggunakan kata pendidikan dalam istilah pendidikan agama Kristen, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata agama di dalam istilah pendidikan agama Kristen. Secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a dan gama. A artinya tidak, sementara gama artinya kacau. Jadi secara harfiah kita bisa mengartikan agama sebagai tidak kacau atau suatu tindakan untuk membimbing mengarahkan seseorang sehingga hidupnya menjadi tidak kacau atau teratur. Dan bukankah pengertian ini juga yang menjadi fungsi dari agama itu sendiri? Nah, karena fungsinya mengatur kehidupan masyarakat supaya tidak kacau, maka kita tentu menjumpai di bahwa di dalam agama ada banyak kewajiban-kewajiban, ketetapan-ketetapan, dan larangan-larangan ya yang harus kita patuhi, yang harus kita taati, dan yang harus kita hindari. Nah, namun menurut saya ada juga definisi lain yang lebih komprehensif untuk menggambarkan apa itu agama. Definisi ini disampaikan oleh Grum. Menurut Grum, agama adalah suatu usaha pencarian terhadap yang transcendence. Nah, yang transcendence ini kemudian kita kenal dan kita sebut dengan berbagai nama. Apakah itu Tuhan, Allah, Dewa, dan lain sebagainya. Hal itu berarti bahwa agama muncul dari adanya kesadaran religius bahwa ada sesuatu yang supranatural di sekitar kita. Dan karena ia supranatural, tentu ia berbeda dengan yang natural. Jika yang natural itu berdosa, maka yang supranatural ini suci. Jika yang natural ini dianggap tidak abadi, maka yang supranatural tadi dianggap abadi. Oleh karena itu, yang supranatural ini dipandang sebagai yang lebih besar, lebih kuat, lebih hebat, sehingga dia mampu mengendalikan seluruh alam semesta. Dan karena manusia menyadari adanya yang supranatural ini, manusia kemudian mencarinya, mendekatkan diri padanya, lewat apa? Tentu saja lewat ritual-ritual. Plus, mereka juga menjalankan kewajiban, ketetapan, dan menjauhi larangan-larangan itu. Dengan melakukan semua itu, manusia kemudian berharap bahwa pada akhirnya ia akan bisa menemukan yang transcendence tadi. Dia akan mengakhiri pencariannya dan menemukan yang supranatural tadi. Dengan demikian sudah semakin jelas bahwa agama sendiri memang membutuhkan pendidikan untuk bisa menolong umatnya agar mereka dapat mencari, menghampiri, memaknai, dan menemukan yang transcendence. Tetapi pendidikan juga menjadi sarana untuk mewariskan apakah itu ajaran, tradisi, ritual, sehingga pemeluk agama tadi bisa menggapai yang transcendence. Poin terakhir adalah tentang kata Kristen dalam istilah pendidikan agama Kristen. Tentu saja ketika kita hanya berhenti pada istilah pendidikan agama, maka ini akan membingungkan. Sebab itu menjadi terlalu umum. Kita menyadari bahwa setiap agama tentu memiliki kekasan. Mungkin kita sama-sama memiliki ritual, tetapi ritual setiap agama tentu berbeda-beda. Setiap agama memiliki ajaran, tetapi sekali lagi ajaran masing-masing agama tentu memiliki ciri khas yang mampu membedakannya dengan yang lain. Nah, jika kita hanya berhenti pada penggunaan istilah pendidikan agama, maka semuanya menjadi terlalu umum, terlalu luas, dan yang ada malah kita menjadi bingung. Oleh sebab itu, kita akan memperjelasnya dengan menggunakan kata Kristen. Kita memberikan kata Kristen sebagai keterangan sebenarnya bahwa pendidikan agama yang kita lakukan ini adalah pendidikan agama yang dilaksanakan dengan menggunakan perspektif Kristiani. Dengan demikian ajarannya adalah ajaran Kristen, ritual yang diajarkan juga adalah ritual Kristen, tradisi yang diturunkan juga adalah tradisi Kristen. Nah, saya yakin sampai di sini pasti teman-teman sudah paham mengapa kita menggunakan istilah pendidikan agama Kristen. Setelah saya menjelaskan istilah pendidikan agama Kristen, maka saat ini tiba saatnya kita untuk sampai pada analisis mengapa kemudian ada semacam pandangan, ya bagaimana kalau kita hilangkan saja deh kata agama dari istilah itu.
Sehingga yang dipilih atau istilah yang digunakan adalah istilah pendidikan Kristiani atau istilah pendidikan Kristen saja. Nah, pertama-tama yang mau saya katakan di sini adalah bahwa saran untuk menghilangkan kata agama ini sebenarnya tidak terjadi akhir-akhir ini ya teman-teman. Sebenarnya sejak dulu pun sudah ada saran bahwa lebih baik kata agama dihilangkan saja. Karena apa? Karena dianggap, bahwa kata agama ini rancu atau membingungkan. Jadi David Tracy pernah mengungkapkan bahwa belum ada satu definisi tunggal tentang agama, sehingga kemudian akhirnya ya sudahlah dihilangkan saja, ahli-ahli yang lain menyarankan begitu. Belum lagi ditambah ketika kita melihat bahwa agama ini kan macam-macam dan setiap agama tentu memiliki definisi tersendiri tentang apa yang disebut dengan agama. Ada lagi juga ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin ilmu lain yang juga berusaha untuk mendefinisikan apa itu agama. Sehingga definisi agama menjadi terlalu rumit, terlalu banyak, dan tidak pernah ada kesepakatan tentang apa itu agama. Nah, sehingga kemudian orang pilih shortcut, jalan pintas, ya udahlah dihilangkan saja supaya tidak membingungkan. Berkaitan dengan kerancuan itu, saya juga akan berusaha untuk membuktikannya dengan menganalisis pengertian yang sudah kita bahas tadi. Untuk pengertian pendidikan, saya rasa tidak ada masalah dengan kata itu ya teman-teman. Yang bermasalah itu mungkin adalah kata agama dan Kristen. Jadi ketika kata agama dan Kristen itu disandingkan, maka bisa saja orang kemudian, wah ini agak rancu. Nah, bagaimana? Kenapa bisa begitu? Mari kita perhatikan baik-baik. Jika agama tadi kita pahami sebagai suatu usaha pencarian manusia terhadap yang transcendence, maka kata pencarian itulah yang kemudian menjadi sedikit kontradiktif dengan apa yang kekristenan pahami tentang usaha cari mencari ini. Jadi saya yakin kita semua memahami bahwa kekristenan ini bukan bermula dari usaha manusia mencari yang transcendence. Kekristenan bermula dari usaha Tuhan yang mencari manusia. Jadi Tuhan dulu yang kemudian mencari kita, Tuhan dulu yang kemudian peduli kepada kita. Tuhan di dalam Yesus Kristus itu yang kemudian mencari manusia berdosa, sehingga sebagai respons kita yang telah diselamatkan, sebagai respons kita yang dicari ini, kemudian kita datang kepadanya. Kekristenan adalah respons dari kepedulian Tuhan itu. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa secara teologis sepintas memang ketika kata agama dan Kristen ini disandingkan, maka ada kesan tidak sinkron dan bahkan bisa membuatnya menjadi rancu. Nah, pada titik inilah kemudian kadangkala seseorang memutuskan ya sudahlah dihilangkan saja daripada ketika kita terus mempertahankannya malah kita sendiri akan menjadi bingung. Lantas dengan demikian berarti apakah memang kita benar-benar tidak bisa lagi menggunakan istilah pendidikan agama Kristen? Apakah jika kita menggunakan istilah pendidikan agama Kristen maka itu akan menjadi tidak tepat atau salah? Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan itu saya punya argumentasi yang lain. Memang benar bahwa di dalam iman Kristen kita memahami bahwa Tuhan dulu yang mencari manusia. Tuhan dulu yang mencari kita dan kekristenan adalah respons terhadap pencarian Tuhan itu. Tetapi bukankah bentuk respons yang kita nyatakan saat ini juga adalah dengan kita mencarinya, mencari kehendaknya. Kenapa kita mencari dia? Sebab kita hanya mengenal dia sebatas dia menyatakan dirinya. Karena itu kita datang padanya, kita mencarinya, supaya ia terus menyatakan dirinya kepada kita, dan supaya semakin hari kita semakin lebih mengenal dia. Bukankah seperti itu? Dan bukankah juga upaya pendidikan agama Kristen yang kita lakukan juga dalam rangka semua itu? Supaya semakin banyak orang mencari Tuhan, supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, sehingga upaya pencarian Tuhan tadi benar-benar mampu kita responi dengan baik. Dan sekarang ketika Anda bertanya kepada saya, apakah istilah pendidikan agama Kristen itu masih relevan atau tepat? Dengan tegas saya akan menjawab tentu saja, ya. Istilah itu masih relevan dan tepat. Karena ketika saat ini kita menyelenggarakan suatu pendidikan agama Kristen, maka sebenarnya itu adalah suatu bentuk usaha kita mencari dia, dan usaha kita mencari dia itu harus dipahami sebagai respons atas dia yang telah lebih dulu mencari kita. Lalu kemudian apakah
kita boleh menghilangkan kata agama dan membuatnya hanya menjadi pendidikan Kristiani atau pendidikan Kristen saja. Nah, saya juga akan mengatakan bahwa ya boleh-boleh saja. Jika memang kita merasa bahwa kata agama itu, ketika kita menyematkan kata agama justru itu akan membuat orang menjadi bingung atau membuat orang menjadi rancu dan kesulitan memahami, ya silahkan saja ketika teman-teman mau menghilangkan kata agama itu. Nah, tapi sebetulnya teman-teman, poin yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kita bisa mau menggunakan istilah apa saja itu boleh-boleh saja, selama ada pertimbangan filosofis dan teologis di balik itu yang bisa kita sampaikan dengan bertanggung jawab, yang bisa kita sampaikan secara komprehensif. Nah, sehingga Anda bisa menggunakan istilah apapun selama itu bisa Anda jelaskan dengan baik. Jadi, jangan kemudian kita mengubah istilah itu hanya karena alasan-alasan yang kurang bertanggung jawab, seperti, oh ya karena sekarang trennya nggak lagi pakai pendidikan agama Kristen, tapi pakai pendidikan Kristen. Atau kemudian kita hanya karena kita punya alasan bahwa, oh kita pingin bikin brand, supaya kita berbeda dari yang lain. Atau bahkan tadi, karena pendidikan agama Kristen itu sudah terlalu identik hanya dengan sekolah, lalu kemudian kita bikin istilah lain atau kita buat istilah lain sehingga kemudian, itu bisa menjadi pembeda. Nah, kalau alasan yang disampaikan seperti itu saya rasa itu alasan yang kurang bertanggung jawab ya teman-teman. Kalau toh memang ada kesalahpahaman, bukankah tugas kita sebagai pengajar untuk meluruskan hal-hal seperti itu? Jangan kemudian kita membiarkannya sehingga kesalahpahaman itu pada akhirnya nanti malah justru menjadi sebuah kebenaran. Nah, teman-teman, jadi, pada akhirnya mana istilah yang lebih tepat? Apakah kita menggunakan istilah pendidikan agama Kristen atau pendidikan Kristiani? Tepat atau tidak tepat, sekali lagi, itu tergantung dari bagaimana Anda menjelaskan dasar pemikiran mengapa Anda memilih istilah tersebut. Selama ada dasar filosofis maupun teologis yang bisa dipertanggungjawabkan, maka Anda bisa menggunakan istilah apa saja. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless.